Who's a good boy? Hey. How's a good boy? Get the bag. Selamat datang di Watch Mojo, dan sekarang kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 superhero MCU yang tidak bisa berdampingan. You wanna show me how to punch? Show me. Di daftar ini, kita akan melihat pasangan karakter Marvel yang pada dasarnya adalah musuh saat mereka berada di pihak yang sama. Kami akan menyertakan duo yang telah memperbaiki hubungan mereka selama mereka menghabiskan waktu bersama. Karena persaingan ini adalah bagian besar dari beberapa plot, jadi waspadalah ada spoiler alert. Pasangan superhero MCU mana yang jadi favoritmu? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Clint Barton dan Pietro Maximoff. Ketika program Artificial Intelligence yang buruk muncul untuk menentang The Avenger, itu meyakinkan si kembar Maximoff untuk bergabung dengan tujuannya. Send out the twins. It's to show him. That's what they signed up for. Tindakannya membantu memperkuat persaingan antara Hawkeye dan Pietro Maximoff. Karakter ini bertemu di awal film ketika Quicksilver yang sombong mengejek Clint. You didn't see that coming? Saat rencana Ultron berkembang, Pietro dan Hawkeye terus-menerus saling menembak secara verbal dan juga fisik. What? You didn't see that coming? Namun keduanya akhirnya mengesampingkan perbedaan mereka untuk menghentikan AI ini. Sayangnya pemahaman baru mereka terhenti secara tragis ketika Quicksilver menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan Hawkeye. You didn't see that coming? Sayang sekali mereka nggak pernah mendapat kesempatan untuk menghabiskan banyak waktu berkualitas bersama di luar medan perang. Nomor 9, Nick Fury dan Talos. Talos yang berubah bentuk tampak seperti Skrull jahat yang datang ke bumi untuk rencana jahat sendiri. Setelah dia berubah bentuk menjadi Nick Fury dan juga Agent S.H.I.E.L.D., mereka memiliki pertempuran yang intens. Sementara naluri Fury mengatakan kepadanya jika dia harus melindungi umat manusia dari apa yang dia yakini sebagai ancaman, Talos melihat manusia sebagai penghalang lain dalam upaya untuk menyelamatkan spesiesnya. Tapi Nick Fury menjadi iba dengan alien ini begitu Skrull ini menjelaskan latar belakang sedih rakyatnya. You alright, friend? Akhirnya Talos dan Nick Fury makan bersama setelah membicarakan banyak hal. Meskipun Talos akhirnya mengambil bentuk Nick di bumi, alien itu tampaknya masih sedikit terintimidasi oleh Nick Fury. You gotta tell me. It was fine. The little boy handled it. We helped. Talos. Come off it. How was I supposed to know that the whole thing was fake? Nomor 8, Wanda Maximoff versus Tony Stark. Suatu saat Wanda dan Pietro harus duduk di rumah keluarga mereka yang hancur dan menatap mortir Stark yang bisa meledak kapan saja. Pengalaman traumatis itu bisa dimengerti dan membuat Scarlet Witch membenci Iron Man. Selama peristiwa Avengers Age of Ultron, Wanda menggunakan kekuatannya yang besar untuk menargetkan Stark dan timnya. Setelah mereka bekerja sama dalam film itu, Tony membuat dia kesal lagi ketika dia memerintahkan Vision untuk menahan dia di Captain America Civil War. Wanda, I think you hurt Vision's feelings. You locked me in my room. Okay, first, that's an exaggeration. Second, I did it to protect you. Tidak jelas apakah mereka benar-benar menyelesaikan perbedaan mereka sebelum pemakaman Tony. Satu-satunya hal yang kita tahu pasti adalah jika keduanya memiliki hubungan yang sangat sulit. Nomor 7, Sam Wilson versus Bucky Barnes. Agar benar-benar adil untuk Sam, dia hampir dibunuh oleh Bucky saat pertama kali mereka bertemu. Winter Soldier yang dicuci otaknya juga merusak sayap Falcon dan memukuli Sam di Civil War. Jadi saat Spider-Man menjerat kedua anggota tim Cap di samping satu sama lain, tidak aneh jika mendengar Sam menoleh ke Bucky dan berkata ini. I hate you. Meskipun keduanya memiliki banyak alasan untuk menghindari satu sama lain, mereka mengatasi perbedaan mereka dalam Falcon and the Winter Soldier. Mereka memang sering membuat kesal satu sama lain selama 6 episode, tapi meskipun mereka masih saling mengganggu satu sama lain, mereka sudah bersahabat lama sekarang. Dan itu karakter development yang kita butuhkan. I've been making amends. You weren't amending, you were avenging. Nomor 6, Tony Stark versus Doctor Strange. Dalam dunia MCU, baik Tony Stark dan Stephen Strange masing-masing dianggap jenius di dunianya masing-masing. I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. Oh, congratulations on the wedding, by the way. I'm sorry, you giving out tickets or something? Ego besar yang mereka berdua kembangkan dari bakat mereka sendiri, diakui membuat mereka sulit bergaul.
Berbeda dengan beberapa rivalitas lain di MCU, tidak pernah ada konfrontasi fisik antara kedua hero tersebut. Mereka lebih suka berdebat secara verbal dengan banyak lawakan dan juga ejekan yang luar biasa. Who just saved your magical ass? Me. I seriously don't know how you fit your head into that helmet. Admit it. You should have ducked out when I told you to. I tried to bench you, you refused. Unlike everyone else in your life, I don't work for you. Meskipun mereka bekerja sama dengan baik, mereka masih merasa sulit untuk sepakat dalam hal apapun. Ironinya, momen di mana keduanya berada di halaman yang sama dan setuju adalah salah satu momen paling pahit di MCU. Nomor 5, Natasha Romanoff dan Yelena Belova. Setelah lama berpisah, kedua kakak beradik ini langsung saling adu mulut. Bentrokan singkat mereka mengatur suasana untuk hubungan mereka sendiri. Meskipun mereka berdua dilatih sebagai Black Widows dan berada dalam keluarga penyamaran yang sama dengan anak-anak, kehidupan dewasa mereka sangat berbeda. But it does look like you think everyone's looking at you like all the time. All that time that I spent posing, I was trying to actually do something good to make up for all the pain and suffering that we caused. Trying to be more than just a trained killer. Natasha bangkit dari masa lalunya yang kelam dan menjadi Avenger saat Yelena dipaksa untuk melayani Dreykov yang jahat dan membunuh orang. Sementara Widow yang sebelumnya dicuci otak membenci saudara perempuannya yang sangat heroik, jelas jika ada banyak cinta di bawah hubungan mereka yang tegang. That wasn't real. What? That wasn't real. Who cares? Don't say that. Please don't say that. It was real. It was real to me. Untungnya kedua bersaudara itu akhirnya menyampingkan perbedaan mereka di pertemuan terakhir mereka. Nomor 4, Hulk dan Thor. Sejujurnya Hulk bukanlah tipe orang yang memang bisa bergaul. Tapi dia sepertinya memiliki beberapa masalah tertentu dengan dewa petir kita. Keduanya pertama kali bentrok di atas Helicarrier di The Avengers tahun 2012. Bahkan setelah keduanya bekerja sama untuk menghentikan invasi, Hulk masih harus mendapatkan satu pukulan terakhir. Persaingan mereka kembali lagi bertahun-tahun kemudian di Thor Ragnarok ketika Avengers yang kuat diadu satu sama lain di sebuah arena. Meskipun pertandingan mereka dihentikan sesaat sebelum pemenang sejati ditentukan, mereka masih terus berselisih tentang banyak masalah setelahnya. Smash you. I just didn't smash anything. I won that fight. I smashed you. Yeah, sure. Sementara persahabatan mereka meningkat, kami merasa OG Hulk masih bisa bertemu dengan Thor kapan saja. Nomor 3, M'Baku dan T'Challa. Selama perkenalan pertama kami dengan M'Baku, kami melihat pemimpin suku Jabari menantang T'Challa untuk tahta Wakanda. M'Baku, leader of the Jabari I accept your challenge. Keyakinan mereka yang berbeda tentang bagaimana negara harus diatur dengan cepat berubah menjadi pertempuran yang hampir fatal di depan sekutu mereka. Untungnya, T'Challa mendesak M'Baku untuk menyerah sehingga dia bisa kembali ke rumah hidup-hidup. You have fought with honor. Now yield. Your people need you. Yield, man! Pemimpin Jabar ini kemudian membalas budi dengan membantu Black Panther bertahan dari kejatuhan yang luar biasa. Terlepas dari perbedaan mendasar mereka tentang banyak hal, keduanya bertarung berdampingan untuk menghadapi Killmonger dan beberapa tentara asing. Sangat menginspirasi melihat sepasang rival sengit ini mengesampingkan masalah mereka sendiri untuk tujuan yang lebih besar. Thank you for standing with us. Nomor 2, Gamora dan Nebula. Kisah bagaimana Titan gila membesarkan Gamora dan Nebula mungkin bisa mengisi buku berjudul How Not to Raise Your Daughters. Sepasang prajurit ini terus-menerus dipaksa untuk bertarung satu sama lain demi ayah mereka. Every time my sister prevailed, my father would replace a piece of me with machinery, claiming he wanted me to be her equal. Desakan Thanos untuk menghukum Nebula atas keberhasilan Gamora mendorong masalah di antara keduanya yang menyebabkan beberapa duel menjadi intens. You were the one who wanted to win, and I just wanted a sister! Di hampir setiap film yang mereka tampilkan bersama, sepertinya satu saudara perempuan hanya tinggal sedikit lagi membunuh yang lain. You're welcome. I didn't ask for your help. And yet, you always need it. Get up. Father wants us back on the ship. Tapi mereka selalu berhenti sebelum melewati batas.
Sekarang Thanos sudah tiada, Nebula saat ini dan Gamora masa lalu mungkin sepenuhnya mengubur dendam untuk selamanya. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Tony Stark dan Steve Rogers. Tidak lama setelah duet heroik ini bertemu, kami bisa merasakan gesekan di antara mereka. Mereka hampir bertengkar di The Avengers dan juga Age of Ultron. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. I know guys with none of that worth 10 of you. I've seen the footage. The only thing you really fight for is yourself. Namun hubungan mereka mencapai titik terendah selama Captain America Civil War. Pendapat mereka yang berbeda tentang apa yang harus dilakukan tentang kesepakatan Sokovia dan Winter Soldier ini memicu bentrokan para pahlawan yang eksplosif. I'm trying to keep you from tearing the Avengers apart. You did that when you signed. Setelah mereka tenang, terungkap jika Steve tahu Bucky yang dicuci otak membunuh orang tua Tony. Hal mengejutkan ini menyebabkan pertarungan mengerikan yang menghancurkan persahabatan Cap dan Iron Man dan memecah belah The Avengers. Sementara mereka akhirnya berdiri satu sama lain lagi, butuh waktu hampir 7 tahun dan hilangnya miliaran nyawa bagi mereka sebelum mereka mengakhiri perseteruan pahit mereka. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.